wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemudi UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Koharasco SPD. Saya guru mata pelajaran PPKN yang berasal dari SMP Negeri 8 Kubu yang melaksanakan program PPG dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan proses pembelajaran guna untuk memenuhi syarat ujian kinerja yang akan saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 6 tahun 2022. Nah, mohon saran dan juga masukan guna untuk perbaikan video-video ataupun proses pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Nah, ini luar biasa sekali nih semangatnya ya. Baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ini sehat semua kan? Mari kita awali dengan berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam proses pembelajaran, dan juga mampu menyerap materi-materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, silakan untuk ketua kelasnya memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Untuk kita belajar, kita berdoa. Doa mulai. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, sebagai bentuk rasa penerimaan kita akan awal juga menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari
Adik. Ini kenapa ada yang masuk nih? Yang tahu ya. Nah ini jangan ditiru nih, ya. Kalian harus rajin sekolah. Jangan sampai ini dulu. Kalau nanti ketemu sampaikan visi apa namanya dikasih oleh guru supaya rajin sekolah. Ya. Lanjut diri. Jika semangat ya. Buku yang benar, siapkan bukunya di atas meja karena kita akan memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk meyakinkan dan menyiapkan, Bapak mau lihat dulu semangatnya. Semangat pagi. Ini Bapak akan masih menjelaskan seputar yang pertama di sini. Pancasila, khususnya arti penting nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita memasuki materi minggu ini, berkaitan dengan materi minggu lalu, ya, materi minggu lalu berkaitan dengan fungsi dan arti dari Pancasila. Nanti karena nanti ada dengan ini. Apa mau tanya dulu? Mau lihat? Masih ingat pembelajaran minggu lalu yang berkaitan dengan apa sebenarnya arti dari Pancasila? Pancasila itu artinya itu lima asas di dalam yang dijadikan sebagai dasar negara, ya. Jadi Pancasila itu pengertiannya 5 asas atau 5 dasar. Siapa yang masih ingat? Fungsinya apa coba? Coba katakan. Nah ini, Siren. Sebagai pandangan hidup. Coba ada yang lain selain Siren. Kata Siren itu tadi Pancasila memiliki fungsi satu sebagai pandangan hidup. Kalau tadi coba, nah apa? Nabi ya, apa? Sebagai pedoman. Sebagai pedoman hidup. Kata dia tadi sebagai pandangan hidup. Kata Nabi sebagai pedoman. Jawab satu lagi, ada yang mau jawab. Nah ini. Sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi ya. Nah, alhamdulillah kali ini berarti tadi malam itu belajar dan membaca. Jadi masih ingat tentang materi minggu lalu. Arti dari Pancasila itu apa? Lalu fungsinya juga tadi teman-temannya sudah menjawab. Yang pertama sebagai pandangan hidup, sebagai pedoman, lalu sebagai nilai atau landasan dalam kehidupan. Pada materi kali ini, jadi kemarin kan ada sedang mempelajari tentang tadi pengertian, fungsi, dan kan masih berkaitan dengan konteks. Sekarang kita akan berkaitan dengan arti penting-penting nilai Pancasila. Nah, arti penting-penting Pancasila di sini berkaitan dengan penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Supaya apa nanti? Supaya kalian itu bisa sudah tahu konsep, ya kan? Sudah tahu maksudnya, itu artinya, itu definisinya. Jadi kalian di dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa menerapkannya. Kira-kira ini boleh tidak diterapkan, melanggar tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Nah itu maksud dan tujuannya dari materi ini, yaitu penerapan atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti dapat menerapkannya, untuk memperlihatkan atau menyampaikan apa yang menjadi tujuan proses pembelajaran kita. Di sini bisa kalian simak. Jadi ayo kita baca bersama-sama. Yang pertama ada 1, mensyukuri kehidupan di Pancasila. Nah, kalian yang kedua, kalian dapat menghargai khusus dalam proses pembelajaran kita. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu. Jelas ya?
Oke. Di sini ada yang menjadi indikator. Ada 5. Yang pertama menunjukkan rasa syukur. Ya. Lalu mendeskripsikan. Jika dapat mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila itu. Yang ketiga menganalisis berkaitan dengan tugasnya. Dan juga menulis laporan dan terakhir keahlian akan pengetahuan. Ya. Ada apa lagi? Keterampilan. Ada apa lagi? Sikap. Ya. Lagi kalau kalian bilang kekompakan, kedisiplinan itu kan termasuk ke dalam sikap. Ya. Nah, jadi yang pertama pengetahuan dulu. Di dalam pengetahuan nanti yang akan Bapak nilai pertama bagaimana proses kalian itu berdiskusi dalam kelompok. Nanti kan Bapak punya lembar-lembar observasi untuk mengamati kira-kira siapa dari kelompok ini sikap sopan santun, mandiri, ya, menghargai teman, toleransi, kerjasama itu yang akan Bapak nilai. Nah, lalu keterampilan bagaimana nanti kalian dalam menjawab pertanyaan temannya menyampaikan hasil dari yang sudah kalian gambar. Jadi akan Bapak tampilkan gambar dulu. Silakan kalian amati di depan ya. Gambar yang kalian amati. Nah, iya. Yang pertama. Ini ada gambar apa ini? Katakan yang menjawab. Ini orang gandengan, ada tempat sholat, ada orang yang sedang bergandengan tangan, ada tempat ibadah. Ya, ada di sini. Ada apa aja di situ? Ada rumput. Ada apa lagi? Ada orang yang menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Yang dilihat? Ada langit. Jadi saya bilang ada langit, ada rumput, ada orang yang menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Maka ini tadi ada orang ibadah, ada orang yang sedang beribadah. Oke, ya. Nah di sini kita dapat sampaikan. Ada tempat ibadah, ada orang yang sedang bergandengan tangan menggunakan pakaian yang berbeda. Tempat ibadah berarti berkaitan dengan istilah tepuk tangan dulu. Nah, yang kedua ada gambar apa aja? Ada lambang dari masing-masing negara dalam bahasa negara, ya kan? Nah, itu dikaitkan dengan apa? Karena itu keadilan dan beradab. Jadi sila kedua, manusia yang keadilan. Yang ketiga, coba diamati gambarnya. Ada gambar apa? Suku. Akan-akan. Nih, coba dari apa? Ada orang-orang yang berbeda suku. Ya, apalagi ada lagi nggak? Nah, kata simbolnya ada orang-orang yang sedang tertawa atau senyum. Ya kan? Bajunya berbeda-beda. Itu berkaitan dengan sebelah. Yang ketiga, apa dari Indonesia? Coba lihat kalau orang bersatu, bisa toleransi, bahagia kan? Ya. Senyum kan? Ya. Ya. Baik, video ini. Ya. Yang
gambar sama video tadi sudah mulai ada nampak sedikit gambaran ya. Nah, apa sih nilai Pancasila itu? Siapa tentang harapannya, ya kan? Nah, untuk lebih memahami, Bapak akan sedikit memberikan pengantar mengenai materi dari nilai Pancasila sebagai materi bangsa. Seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman juga, sebenarnya dalam hukum fungsi. Nah, coba diperhatikan di sini, fungsinya sebagai landasan dalam aktivitas sehari-hari dalam kehidupan bernegara, khususnya dari Indonesia. Baik, kita memiliki pandangan. Kalau kita tidak memiliki pandangan, sama seperti gambar yang tadi, bingung arah mana yang mau diambil. Ya, lalu arti penting Pancasila sebagai gagasan hidup. Ini meliputi satu, membentuk identitas atau dari diri bangsa. Jadi supaya bangsa Indonesia itu menjadi diri sehingga bisa membedakan dengan negara lain yang tidak terpengaruh. Yang berikutnya mengatasi berbagai tantangan. Yang berikutnya lagi memberikan arah. Ya, memberikan arah tujuan dari dalam upaya mencapai tujuan negara bangsa Indonesia yang dituangkan di dalam Pancasila dan pembukaan undang-undang. Kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan tadi dalam PPT, gambar dan juga video, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Apa saja Pak? Mengapa Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Coba teman-temannya, ada yang bisa jawab tidak? Jika bertanya mengapa nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau jelas sampaikan tangan. Cek. Oke. Ya, jadi ada berapa? Malaysia, silakan Malaysia. Kata Malaysia agar kita di dalam kehidupan itu memiliki tujuan. Ada lagi? Kenapa penerapan nilai Pancasila penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau kita menerapkan nilai berupa, kita tidak membeda-bedakan suku, agama. Karena kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan membeda-bedakan suku, agama, dan latar belakang yang lainnya. Oke, lalu tangan dulu untuk jawaban yang kamu tanya. Jawabannya tidak ada yang salah, hanya Bapak simpulkan bahwa kenapa kita perlu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Satu, pertama kita memiliki tujuan. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan, berarti kita memiliki rasa persatuan. Sehingga apa? Kalau kita sudah memiliki tujuan dan juga rasa persatuan, maka di dalam kehidupan kita itu dimanapun lingkungannya dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan harmonis. Harmonis dalam tanda kutip apa? Saling membantu, saling menolong, ya, seperti itu. Kan maka itu akan menjadi lebih tidak begitu. Jadi akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Kalian hitung 1, 2, sampai 3 berulang. Lalu nanti kelompok 1 akan bergabung ke kelompok 1, kelompok 2 bergabung ke kelompok 2, kelompok 3 akan bergabung ke kelompok 3. Mau dimulai dari mana itu? Ya. Oke, ada 3. 1, 2, 3. Kelompoknya ya. Kalau udah bergabung, coba silakan duduk. Oke, jadi Bapak sudah ada mengirimkan LKPD di aplikasi yang duduk. Sudah di-download kan? Nah, silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompok yang tadi sudah Bapak bagi. Di situ sudah ada petunjuknya. Jadi kalian di situ yang pertama lembar LKPD-nya itu kalian diminta untuk mencari 2 permasalahan atau pelanggaran
yang ada pada video yang tadi Bapak tayangkan. Ya. Lalu berikutnya kalian itu diminta untuk menulis sila berapa yang hilang pelanggaran. Lalu habis itu penyebabnya apa pelanggaran tersebut. Nah, berikutnya jelaskan akibat dari pelanggaran itu, jadi yang merugikan. Lalu berikan solusi, ya, berikan solusi dari permasalahan itu. Nah, silakan diskusikan, silakan dikerjakan. Waktu berdiskusi Bapak kasih waktu 20 menit, ya. Cukup kan 20 menit, 20 menit, cukup ya, 20 menit. Nah ini ya, KPD-nya. Yang sepertinya kalian dapat nih. Jadi yang pertama, silakan kalian tulis dulu identitasnya. Kelompok kalian silakan kalian tulis dulu. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran, ada petunjuknya. Nah di sini ada kalian nanti membuatnya di kolom jawaban sini ya, jawabannya ya. Nah di sini, nah ini berkaitan dengan 5 pertanyaan yang ada di KPD ini. Ya. Akibatnya, kalau kita tidak ikut kegiatan itu kemudian kompetisinya akibatnya. Tulis dulu, nanti kan kita rapikan kata-katanya di situ berkaitan dengan masukan dan kesimpulan diskusi kita. Ya, tulis ya. Setuju dengan hal dari disebutkan oleh kemudian ini. Tidak mau menerima pernyataan. Yang dilakukan tulis ini bukan secara umum tapi berdasarkan solusinya, solusi supaya pelanggaran tersebut terhadap sila tadi tidak terjadi lagi. Yang terakhir apa yang dimaksud? Nomor baik kalau kalian bukan nanti orang bagus. Tuh, tulis. Jadi diskusinya jalan tapi hasilnya ada. Kita akan lanjut ke presentasi dari masing-masing kelompok. Waktu yang habis, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi presentasi dari kelompok kalian, apa yang sudah kalian tadi menghasilkan atau kerjakan di LKPD. Nah, baiklah, kita akan memulai dari kelompok pertama dulu atau kelompok 1. Nah, sambil supaya kita ini agak semangat lagi, ini kayaknya belum mulai agak dulu nih ya, saya nanti tidak terlalu apa nih. Yuk, semangat dulu. Semangat lagi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusinya. Lalu kelompok 2, kelompok 3 silakan disimak. Nanti jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan dari masing-masing kelompok. Wajib untuk membuat satu pertanyaan ataupun
hal yang ingin ditambahkan dari hasil kerja kelompok pertama. Nah, silakan kelompok 1. Siapa yang membaca? Kita. Silakan kita. Berdiri di tempatnya atau berdiri. Baca yang kuat supaya teman-temannya yang lain dengar. Menghadap ke kelompok yang lain, jangan menghadap ke saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami. 1. Temukan minimal 2 permasalahan nyata tentang pelanggaran nilai Pancasila di luar contoh model dijadikan. Ya, yang pertama Pak, jawab satu dulu. Yaitu bulan 1. Seperti rasis tidak menghargai agama lain. Ya. Seperti untuk di video tadi yang menangkan Yang menonton. punya pekerjaan dalam masyarakat melalui pendidikan. Nah, tuh. Jadi akibat itu dapat menimbulkan perpecahan, ya, dalam masyarakat. Nah, solusinya apa? Supaya hal itu tidak terulang. Dari pertanyaan tadi. Jika diberikan sanksi dan hukuman. Solusinya ya, diberikan sanksi ataupun hukuman. Nah, tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Dari pemaparan kelompok pertama ini, silakan jika ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan. Nah, silakan solusinya ya. Ini yang lupa berkaitan dengan nanti hasil laporan. Jadi yang bertanya ditulis dari kelompok mana, siapa namanya, tulis. Nah, silakan dulu. Berdiri, biar belajar. Seperti apa yang dijelaskan oleh kita, sedangkan tidak ada solusinya, tidak ada sanksi. Sanksi itu apakah yang didapatkan oleh pelanggaran tersebut? Simpan dulu pertanyaannya, ditulis. Ya. Sanksinya, sanksi seperti apa yang bisa diberikan ya? Gitu ya. Sanksi seperti apa yang bisa diberikan bagi pelaku tersebut? Terima kasih Malaysia. Ada yang kelompok? Nomor 3 dulu ya. Tepuk tangan dulu. Kelompok kedua. Kami dari kelompok kedua ingin bertanya, bagian mana yang video tadi dicontohkan kasih? Nah, jadi tadi dari video yang ditayangkan itu yang kalian sebutkan itu bagaimana gitu ya? Seperti itu. Oke, ini bagaimana contohnya? Ya, tulis. Namanya ini dari kelompok 2. Nah, silakan. Terima kasih. Lanjut. Sudah dapat jawabannya? Nah, silakan. Siapa yang mau orangnya ganti, jangan itu aja. Saya tidak mau diskusi itu semuanya harus memiliki andil di dalam proses diskusinya. Sampai mau jawab dari kelompok 1 silakan, mau jawab kelompok 3 dulu atau kelompok 2 dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3 dari Malaysia. Mungkin akan mendapat waktu, yaitu sanksi sosial dan diberikan denda. Bentuk sanksinya sanksi sosial dan juga bisa diberikan denda. Nah, tanya yang bertanya, kira-kira gimana? Gimana Malaysia? Katanya kelompok 1 itu atributnya bisa diberikan sanksi sosial. Nah, ataupun diberikan sanksi denda untuk supaya tidak terulang lagi. Bisa diterima? Saya? Oke. Lanjut sekarang. Pertanyaan berikutnya dari kelompok yang kedua. Nah, sabar. Berdiri sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Ya. Bagaimana contoh video tadi menunjukkan kejadian seperti waktu kecil
Kejadian yang rasis seperti menonton video viral. Bisa dipahami tidak? Atau dari kelompok satu mau nambahkan kejadian dari video viral. Kata kelompok dua masih belum bisa dipahami. Nah nih coba bantu temannya. Nah, mana arahnya? Nah, ada tadi video viral. Seperti tadi apa? Makan daging anjingnya. Nah, apa kaitannya dengan rasis di video tadi itu? Makan daging anjing? Tidak semua. Oke, ya. Jadi itu. Jadi video rasis yang tadi itu salah satunya tidak semua agama itu sama. Ada yang memperbolehkan makan daging anjing, ada yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan. Nah, jadi harus tahu dulu ini dari agama mana, sehingga kita tidak menemukan komentar-komentar yang tidak baik. Paham nomor 2? Saya tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil atau membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami. Temukan minimal 2 permasalahan nyata tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila di luar contoh yang telah disajikan. Yang pertama, sila ketiga membedakan suku. Sila keempat, tidak ikut pemilu. Tuliskan sila apakah yang dilanggar, berikan alasannya. Sila keempat dan ketiga. Lalu penyebabnya apa? Nah, baiklah, itu dari pemaparan kelompok 2. Kita dulu untuk kelompok 2. Itu dari kelompok 3 memaparkan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila keempat, dalam pemilu. Membeda-bedakan dari sifat sosial orang lain. Sila kelima. Penyebabnya rasa kurang peduli terhadap negara. Penyebabnya sila kelima, sombong tidak menghargai satu sosial yang lebih rendah. Akhirnya tumbuh rasa penyesalan dan tidak mau menerima hasil dari pemilihan tersebut. Sila keempat. Akibat sila kelima, tumbuhnya rasa sombong dan menyadari bahwa berpartisipasi dalam pemilu itu penting. Oke, jadi bentuk pelanggaran yang diambil tadi salah satunya sila keempat ya. Pemilu. Terus solusinya tadi harus berpartisipasi dalam musyawarah. Harus berpartisipasi dalam musyawarah. Lalu apa namanya itu? Sanksinya, seandainya solusi untuk supaya hal itu tidak terulang lagi gimana? Di sanksinya itu mengalami rasa penyesalan bahwa yang hasil pemilihan dari pemilu tersebut tidak sesuai dengan. Oke. Akibatnya itu timbul rasa penyesalan di dalam diri orang yang tadi tidak ikut pemilu. Jika hasil pemilu itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok 3. Nah, kelompok 3 jangan lupa nanti ditulis jawabannya dan juga siapa teman yang bertanya. Nah, jadi itu tadi ya hasil dari diskusi dan juga pemaparan dari kelompok 1 dan juga sampai ke kelompok yang ketiga. Nah, dari hasil diskusi itu tadi bagaimana diskusinya? Berjalan baik? Baik ya. Nah, kira-kira dari kelompok 1, 2, dan 3 ini siapa yang dirasa tidak aktif dari kelompok 1 itu? Siapa yang tidak aktif? Aktif semuanya nggak? Aktif semua ya. Nah, kelompok 2 aktif semua juga. Nah, oke. Kelompok 3 juga ya. Jadi itu tadi yang saya harapkan.
dari diskusi kelompok itu saya mau semuanya itu harus aktif, harus saling bertukar pikiran supaya apa diskusinya berjalan. Nah itulah fungsi dari tugas yang berkelompok ini tadi. Bukan hanya satu orang saja yang mendominasi. Apa yang bisa kita simpulkan sekarang mengenai nilai-nilai Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila? Ayo. Harus mengikuti Pancasila. Tidak mendapatkan dampak dari hal tersebut. Oke. Harus mengikuti Pancasila atau nilai-nilai Pancasila supaya kita tidak mendapatkan dampak dari hal tersebut. Hal tersebut itu artinya hal yang tidak baik. Dapat membedakan mana yang baik dilakukan, mana yang tidak baik. Nah, lalu rencana apa yang nantinya akan kalian munculkan di dalam diri kalian ini? Memulai dari mana? Dari apa dulu? Yuk, coba siapa? Toleransi, kata Olivia. Apa lagi? Apa? Gotong royong, saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Nah itu. Jadi kita harus menimbulkan rasa sikap pertama saling menghargai, toleransi, gotong royong, dengan terus Maksudnya Bapak ini sudah memberikan latihan soal tugas di aplikasi S-Modo yang harus kalian kerjakan di RMS. Batas waktu pengerjaannya itu jam 12 malam, jadi lewat dari jam 12 malam kalian dianggap telat, walaupun tetap soal itu bisa dikerjakan. Soalnya ada 10 soal berbentuk pilihan ganda. Kalian jangan lupa belajar materi minggu depan yang terkait dengan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Tolong itu dipelajari supaya pada saat pembukaan kita kalian itu sudah mulai mendapatkan sedikit Jangan lupa juga tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh ya, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, jangan kebanyakan main game ataupun online sampai larut malam, sehingga nanti kalian bisa kesiangan dan sakit. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Ada ya? Kalau tidak ada, di awal tadi kita mulai dengan doa, maka di akhir ini juga kita tutup juga dengan doa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.